الحمد لله الذي فرض علينا صيام في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada zuhur yang berbahagia ini, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita selalu ingat Allah, selalu memuji Allah dengan cara memperbanyak zikir, fikir dan syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat-Nya kita pada hari ini Allah masih memanjangkan umur kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri menjadi insan kamilun, insan yang sempurna dalam artian ketakwaan kita kepada Allah. Selanjutnya selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya tidak pernah berhenti untuk selalu ingat kepada beliau dengan cara berselawat kepadanya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, orang yang sering lupa, orang yang sering lupa, sering-seringlah membaca selawat, maka ingatannya akan semakin kuat. Demikian juga dengan selawat kita lakukan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya yaumil akhir kelak. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kami menyampaikan tentang gemar gerakan Gema Ramadan. Jadi Gemar ini yang sudah kita lakukan itu sudah beberapa tahun yang lalu. Artinya tahun 2022 kita sudah membuat program Gemar. Dan tahun ini kita mengambil tema Ramadan, bulan transformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Intinya puasa menuju transformasi pribadi yang lebih baik. Puasa itu sendiri adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah, ibadah tertua boleh kita katakan. Karena ibadah ini bukan hanya dilakukan oleh orang ataupun umat Nabi Muhammad, tetapi juga dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun. Semoga kamu itu menjadi orang yang takwa. Arti takwa itu adalah menjadi orang yang baik. Tujuan dari puasa itu adalah bagaimana diri kita ini berubah menjadi lebih baik. Makanya tema kita adalah transformasi puasa, transformasi menuju diri yang lebih baik. Karena inti dari puasa tadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa ataupun orang yang lebih baik atau orang yang paling baik. Dan puasa itu sendiri itu pada maknanya memang menuju ke arah yang lebih baik, ke arah perubahan yang lebih baik. Kita bisa
membuat sebuah analogi ataupun kisah ataupun intisari dari perubahan itu sendiri, dari kita lihat dari hewan. Kita ambil satu contoh, hewan ular. Ular itu dia itu akan ingin menjadi lebih baik, lebih cantik, lebih bagus. Dia itu harus berpuasa. Beberapa hari, minggu, dia itu harus melakukan puasa supaya menjadi lebih baik. Ular itu tidak akan pernah menjadi lebih baik kalau dia tidak berpuasa. Kita bisa melihat ular dalam kepompong. Dia ular itu terus berkembang sehingga menjadi kupu-kupu. Yang dulu prinsip ular itu, dia itu merusak dedaunan, merusak dia. Tetapi tatkala dia itu berubah, mentransformasi dirinya ke arah lebih baik menjadi kupu-kupu, dia itu bukan lagi menjadi perusak, tetapi dia itu bahkan mempengaruhi untuk bunga-bunga. Bunga yang indah akan dihinggap dia, bahkan menebar serbuk-serbuk di bunga-bunga yang lain. Siapa kerja? Kerjanya adalah si kupu-kupu. Dulu kita melihat ular itu jijik, tetapi tatkala dia melakukan perubahan, transformasi dengan berpuasa, dia menjadi lebih baik. Bahkan kita memanjakan mata kita untuk memandang dia, untuk melihat dia. Kenapa? Karena indah. Dan ini adalah sebenarnya harapan daripada manusia diwajibkan untuk berpuasa, yang intinya dia itu akan menjadi lebih baik setelah berpuasa. Apakah semua orang yang berpuasa akan menjadi lebih baik? Belum tentu menjadi lebih baik kalau seandainya dia berpuasa bukan dengan sebaik-baik puasa sesuai dengan anjuran. Ada hewan lain yang juga berpuasa dan dia juga mentransformasi dirinya itu ke arah lebih baik, tapi untuk diri dia, kriteria dia ataupun akhlak dia, kebiasaan dia tidak berubah menjadi lebih baik. Apa hewannya? Itu seperti hewan ular. Ular itu dia itu untuk menggantikan kulitnya, dia itu harus berpuasa. Berminggu-minggu dia berpuasa. Supaya kenapa? Karena bisa untuk menggantikan kulitnya. Dan tatkala sudah digantikan, kulitnya menjadi kulit yang baru, lebih cantik, lebih bagus. Tetapi akhlaknya, kebiasaannya tidak menjadi lebih baik, tapi seperti biasa. Kalau dia memangsa, merusak. Tapi yang diinginkan adalah kita ini berpuasa ke arah yang lebih baik, menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain, yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Jadi harapan kita dalam 1 bulan kita melakukan berpuasa itu merubah diri kita ini ke arah yang lebih baik. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, bagaimana kita berpuasa dengan arah yang lebih baik? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, wahtisaban, dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Bahkan wa ma ta'akhkhar, dalam hadis lain disebutkan juga diampunkan dosanya yang akan datang. Maka kita berpuasa itu adalah bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar, menahan diri dari makan, tetapi juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hewan yang pertama tadi, ular, dia itu transformasinya menjadi kupu-kupu sehingga bermanfaat kepada alam yang lain. Sedangkan hewan yang kedua, ular,
dia mentransformasi diri sendiri, tetapi tidak menjadi manfaat kepada orang lain. Menginginkan kita adalah manusia, tak kalah setelah berpuasa mentransformasi diri kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana dikatakan kita mengarahkan diri kita itu lebih baik? Pembiasaan diri ke arah lebih baik. Sebelum di bulan Ramadan, kita tidak terbiasa bangun jam 4, tidak terbiasa bangun jam 3, tidak terbiasa bangun jam 5 untuk sholat subuh. Tetapi tatkala di bulan Ramadan kita dituntut untuk bangun. Kenapa? Karena berpuasa sahurnya itu sebelum sholat subuh. Kalau ada yang sahurnya setelah salat subuh, itu makan ikan sahur. Tapi bisa jadi kan nanti ada juga nanti yang penting makan. Hendak ada waktunya. Kapan? Sebelum terbit matahari, waktu keluar syafaq, itu sudah kita makan dan selesaikan makannya. Dan kita ingatkan sahur itu. Jadi ada masa menjelang imsak itu. Biasanya menjelang imsak itu ada 10 menit yang dicantumkan di dalam jadwal. 10 menit itu sudah waktunya kehati-hatian. Artinya walaupun dikatakan ini sudah waktu kehati-hatian, kenapa? Karena kita tidak tahu kapan yang sebenarnya masuk waktu sholat, berapa menit, maka dibuat kehati-hatian 10 menit. Bisa jadi kita lagi makan, tiba-tiba sudah ditiup surne. Apakah kita lagi makan, belum sempat minum, bunyi surne itu terus kita nggak makan lagi? Kita makan dan minum, jangan sampai tersendat. Kenapa? Ada waktu hati-hati. Tetapi bukan membiasakan diri tak kala sudah waktu imsak kita makan terus. Bisa tak kala itu masuk waktu sholat, maka puasa kita itu tidak menjadi sah. Kemudian bukan hanya menjaga mulut dari makan, tetapi juga menjaga mulut dalam berbicara. Wa qulu qawlan sadidan. Berbicaralah dengan bicaraan, kata-kata yang baik. Pembiasaan yang dulu kita tidak salat berjamaah, sekarang itu dituntut salat berjamaah. Tapi ada alangkah ruginya kalau seandainya dulu itu kita tidak bangun sebelum subuh, sekarang sudah bangun sebelum subuh, tapi sebelum sholat kita tidur lagi, nyergau, itu rugi. Tapi ada juga banyak model itu yang diharapkan setelah sahur kita menuju masjid menasah sholat berjamaah untuk pembiasaan diri kita itu menjadi insan yang lebih baik. Jangan biasakan sudah hanya biasa bangun sahur tapi sholatnya nggak biasa. Jadi diinginkan kita ini sholat berjamaah. Jadi setelah sahur jangan tidur lagi. Setelah sahur berkemas-kemas, sholatlah secara berjamaah. Kemudian sholat berjamaah di kantor selama 30 hari kita berpuasa. Jagalah sholat berjamaah, dan itu adalah inti perubahan pada diri kita. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Seringlah membaca Al-Quran. Sebenarnya yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan dalam ajaran kita bukan banyaknya, tetapi istiqamahnya. Kita baca Quran tidak perlu banyak, 1 halaman aja. Tapi tidak pernah kita berhenti untuk kita membacakan walaupun 1 hari pun. 1 halaman kita baca, tidak perlu banyak. Maka di kita ini, di kemana kantor kita ini ada membuat pembiasaan tadarus dari jam 8 sampai jam 9. Kenapa? Karena kita inginkan diri kita ini sama-sama menuju kepada insan pribadi yang lebih baik setelah bulan Ramadan.
Bukan hanya katakanlah saya tidak bisa mengaji, tidak pintar mengaji, dengar aja. Dengar juga sudah mendapatkan pahala. Selama 1 jam kita mendengar membaca Al-Quran sama mendapat pahalanya tatkala orang lain membaca Al-Quran. Dengar aja kita sudah dapat pahala. Jangan pernah malu untuk terus masuk ke dalam majelis ilmu, terutama di kita ini adalah kegiatannya tadarus. Kemudian kegiatan lain apa? Kegiatan kita inginkan setiap hari ada yang kita sumbangkan, ada yang kita berikan, ada yang kita berikan kepada orang lain sebenarnya lewat infak 1000 dan itu akan kita sumbangkan kepada orang lain. Tapi kalau seandainya ada yang lebih baik lagi, kita menginginkan selama 30 hari ini ada uang penganan buka puasa kita berikan kepada orang lain untuk buka puasa. Dan itu tatkala kita melakukan selama 30 hari, maka Allah akan memberikan hasil yang terbaik kepada diri kita. Rasanya Allah itu menginginkan doa permintaan yang betul-betul dari kita. Jangan pernah kita itu tidak berdoa. Tatkala kita berdoa, ini Allah memberikannya. Jangan pernah berputus asa terhadap apa yang kita doakan. Berdoa, karena Allah tetap akan memberikan yang terbaik kepada orang yang meminta. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mungkin hari ini adalah hari perdana dalam kegiatan Gemar, dan insya Allah kita setiap hari akan dibuatkan jadwal penceramahnya, bukan hanya di lingkungan kita, juga kita undang nanti kepala KUA dan juga penyuluh. Hari ini saya pikir kenapa Ustaz Eradi guru-guru itu jadi protokol, rupanya supaya tidak jadi dia itu penceramah. Pinter dia hari ini. Nah, saya tunggu aja ini kenapa aku cepat-cepat ambil mic langsung ini protokolnya. Kalau tahu seperti ini saya protokolnya hari ini. Jadi demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.